Informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com hari ini, Arab Saudi menambah daftar negara yang mengevakuasi warganya akibat kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia yang kian mengkhawatirkan. 2 penerbangan repatriasi akan membawa kembali 200 warga Saudi, termasuk 2 warga yang terinfeksi COVID-19 varian Delta dalam kondisi kritis. Keputusan ini diumumkan menyusul larangan pemerintah Arab Saudi kepada warganya untuk bepergian ke Indonesia, baik langsung ataupun tidak langsung. Akibat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Arab Saudi pun berupaya menekan kasus di dalam negeri dan masuknya varian Delta. Sejak Februari 2021, Arab Saudi telah melarang penerbangan asal Indonesia, salah satunya dengan membatasi kuota haji 2021 menjadi 6.000 orang dari biasanya 2 hingga 2,5 juta orang. Pemerintah memperpanjang PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Meski diperpanjang, Presiden Joko Widodo mengungkapkan laju penambahan kasus, bed occupancy ratio hingga positivity rate mulai menurun. Jokowi mengingatkan semua pihak tetap harus berhati-hati menyikapi tren perbaikan itu dan memastikan pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati, salah satunya berkaitan dengan pasar rakyat. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka hingga pukul 3 sore dengan kapasitas maksimum 50% dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan mal dan transportasi umum selama penerapan PPKM level 4 tetap dapat beroperasi. Kendaraan umum yang mengangkut angkutan massal, taksi konvensional dan online, hingga kendaraan sewa rental diperlakukan dengan pengaturan kapasitas 50%, sementara kegiatan pusat perbelanjaan dibuka dengan kapasitas 25% dan berlaku bagi wilayah level 1 hingga 3. Kita beralih ke informasi lainnya, program analog switch off atau migrasi TV analog ke digital ditargetkan rampung pada November 2022 dan akan dilakukan dalam 5 tahap. Nah, tahukah Anda, tahap pertama dimulai paling lambat 17 Agustus mendatang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad Ramli mengatakan program ini akan membuat siaran TV yang diterima masyarakat jauh lebih baik dan mewujudkan internet cepat serta pemerataan internet di Indonesia. Pasalnya, selama ini salah satu hambatan Indonesia mendapatkan internet cepat adalah ketidakadaan frekuensi. Sehingga apabila siaran berpindah ke digital, maka akan menghemat sejumlah frekuensi atau digital dividend. Sebab frekuensi terbilang boros dipakai oleh penyiaran TV analog. Sementara itu, pemerintah berjanji akan memberikan set-top box TV digital bagi masyarakat miskin agar bisa menikmati siaran TV digital. Penyediaan set-top box ini berasal dari kontribusi penyelenggara multiplexing secara proporsional dan pemerintah melalui LPP TVRI. Di informasi yang terakhir, apa yang terjadi saat ini ternyata sudah diramalkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sayangnya ramalan ini adalah skenario terburuk ekonomi Indonesia dari penyebaran kasus COVID-19. Sri Mulyani menyiapkan skenario moderat hingga berat diawali dengan PPKM darurat atau berganti dengan PPKM level 4 skenario moderat dan berat yang berjalan hingga 4-6 minggu. Dengan skenario tersebut, maka implikasi ke tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga diprediksi melambat ke 4 hingga 5,4% secara year on year, sementara kuartal 4, 4,6 hingga 5,9%. Agar ekonomi tidak kembali melemah seperti tahun sebelumnya, pemerintah harus mengoptimalkan belanja dan tetap mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi.
Jika tidak ada tekanan lagi, maka proyeksi Sri Mulyani, ekonomi hingga akhir tahun dapat mencapai level 3,7 hingga 4,5%. Demikian sejumlah informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com hari ini.